Nah, saat sampai di kamar 1313, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Ia melihat ada ruangan yang sangat besar. Di atas kasur tersebut banyak sekali terdapat bercak-bercak darah. Yang lebih menakutkan lagi, ada seorang wanita bergaun merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di channel aku Ruang Misteri. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah, sebuah tempat yang berlatar belakang di sebuah gedung tua yang memiliki lantai 13. Di lantai 13 ini memiliki misteri yang sangat mencekam. Ada apa di balik lantai 13 ini nanti akan aku ceritakan di video kali ini. Nah, aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang konten cerita horor di channel aku. Gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja ke jalan ceritanya. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria bernama Arga. Dia bekerja sebagai jurnalis investigasi yang mendapatkan tugas dari kantornya untuk menyelidiki sebuah gedung tua yang memiliki lantai 13. Konon menurut cerita, siapapun yang menekan lantai 13 pada lift ini pada pukul 00 dini hari, maka lift ini akan membawanya ke dunia lain. Pada awalnya, Arga merasa skeptis. Tapi malam itu ia terjebak dengan kengerian yang tak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Nah, pada suatu ketika Arga, seorang jurnalis investigasi, mendapatkan tugas dari redaksi untuk menyelidiki orang-orang yang hilang di lantai 13. Nah, pada saat itu Arga kebetulan sampai di gedung itu pada sore hari. Ia lalu menemui seorang satpam yang menjaga gedung itu bernama Pak Herman. Ketika Arga menyebutkan lantai 13, Pak Herman mulai gelisah dan merasa ketakutan. Pak Herman berkata kepada Arga, "Mas, jangan kamu main-main di lantai 13 itu. Sudah banyak orang yang hilang di lantai 13 itu. Kalaupun mereka kembali, fisik mereka tidak pernah sama lagi." Arga hanya tersenyum skeptis mendengar penjelasan dari Pak Herman. Lalu ia mencari informasi ke beberapa pegawai yang bekerja di gedung tersebut. Lalu, setiap pegawai yang ditanya tidak ada yang berani menjelaskan tentang lantai 13 ini. Akhirnya malam pun tiba, kantor sudah mulai sepi dan akhirnya Arga mulai menyiapkan kamera dan menuju ke lift ke lantai 13 tersebut. Nah, pada pukul 23.55 Arga mulai memasuki lift tersebut. Dia lalu menekan nomor 13 tapi tidak ada reaksi sama sekali. Lalu Arga teringat ada sebuah nomor kombinasi yang didapat dari korban sebelumnya, yaitu 10, 5, 3, dan 1. Setelah ia menekan nomor kombinasi itu, akhirnya nomor 13 tadi yang awalnya mati, tiba-tiba lampu merah menyala. Arga mulai sedikit ketakutan, tapi ia tetap menekan nomor 13. Tiba-tiba lift berjalan naik ke atas dan ketika pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, ketika lift ini terbuka, Arga terkejut. Ia sadar gedung ini adalah gedung perkantoran, tapi yang ada di hadapannya adalah sebuah lorong hotel tua yang remang-remang. Wallpapernya sudah usang dan kiri dan kanannya terdapat kamar-kamar kosong. Udara mulai terasa dingin dan lembab. Ia samar-samar mendengar suara rintihan orang dari ujung lorong tersebut. Ketika Arga keluar dari lift, pintu lift tersebut tertutup sendiri. Arga mulai ragu pada malam itu dan ia ingin kembali. Tapi ketika ia menekan tombol lift itu, tapi lift itu tidak memberikan reaksi. Dengan sangat terpaksa, Arga malam itu mulai menyusuri lorong-lorong tersebut. Ketika ia sampai di kamar 1301, ia hanya menemukan kamar yang kosong, tetapi tirai di kamar tersebut bergerak dengan sendirinya. Ia takut lalu pergi mencari kamar yang lain.
Ketika ia sampai di kamar 1303, ia menemukan kamar yang kosong tetapi mendengar suara rintihan di dalam kamar tersebut. Ia ketakutan dan pergi ke kamar 1305 yang ia temukan pintunya tertutup rapat, tetapi di sana ada bekas cakaran di pintu tersebut. Nah, saat sampai di kamar 1313, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Ia melihat ada ruangan yang sangat besar. Di atas kasur tersebut banyak sekali terdapat bercak-bercak darah. Yang lebih menakutkan lagi, ada seorang wanita bergaun merah yang sedang membelakanginya. Arga mulai mundur perlahan. Ketika itu wanita berbalik dengan wajah yang penuh luka dengan tatapan yang menyeramkan. Lalu wanita itu berkata, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Arga berlari ketakutan keluar kamar lalu menuju lift. Tapi seolah-olah lift itu sangat jauh sekali. Dan banyak sekali bayangan yang mulai mengejar Arga pada malam itu. Ketika itu Arga berlari sekuat tenaga. Ia melihat ke arah lift tapi tidak pernah sampai, seolah-olah lift itu sangat jauh jaraknya. Ketika ia berlari, ia menemukan sebuah kamar yang bertuliskan "keluar". Hanyakah Arga memasuki kamar tersebut yang ada hanya sebuah cermin besar. Yang ia lihat bukan bayangannya sendiri, melainkan bayangan seorang wanita berbaju merah tadi. Ia menatap tajam dan sambil tersenyum menyeramkan pada malam itu. Nah, pada malam itu Arga benar-benar diteror habis-habisan oleh makhluk itu. Ia berlari habis-habisan ke sana kemari, tapi yang ia alami hanya berputar-putar saja di tempat tersebut. Seolah-olah tempat tersebut seperti labirin yang tak pernah ada habisnya. Ketika ia memasuki setiap ruangan, selalu saja bertemu dengan wanita berbaju merah ini. Pada malam itu Herman benar-bear putus asa. Ia berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada satupun orang yang mendengar teriakannya. Tiba-tiba walkie-talkie berbunyi. Ia mendengar suara Pak Herman mengingatkan, "Arga, cepat kamu ke lift dan tekan tombol darurat. Kamu harus keluar dari lantai itu sebelum pukul 1 malam. Kalau tidak, kamu akan terjebak di sana selamanya." Arga sadar bahwa ia harus pergi secepatnya. Pada saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12.45, kurang 15 menit lagi Arga harus keluar dari lantai 13 tersebut. Arga berlari sekuat tenaga menuju lift tersebut. Tiba-tiba di belakang wanita itu memanjangkan tangannya dan menarik kaki Arga. Arga terseret kembali ke belakang, tapi ia terus berusaha untuk lepas dari cengkraman makhluk ini. Seketika itu Arga dapat menggapai tombol darurat dan tiba-tiba pintu lift terbuka. Ia berlari masuk ke lift dan ia menekan tombol turun, lalu dengan cepat lift ini turun ke bawah. Ia menutup mata, ia berharap malam itu akan segera berakhir. Setelah pintu lift terbuka, Arga dibantu Pak Herman dengan rekannya keluar dari lift tersebut. Lalu Pak Herman berkata, "Mas, kamu sangat beruntung masih bisa hidup keluar dari lantai 13 tersebut." Dengan napas tersengal-sengal, Arga melihat lift tadi, tombol nomor 13 sudah tidak aktif kembali. Lalu ia pergi meninggalkan gedung tersebut. Ketika ia memasuki mobil, ia menghela napas dengan panjang. Ia bersyukur ia masih dapat selamat dari teror malam ini. Di balik bayangan kaca mobil, ia melihat sosok wanita berbaju merah tersenyum kepadanya. Nah, dari hasil investigasi ini, Arga menemukan bahwa sosok penunggu lantai 13 itu adalah seorang wanita berbaju merah. Dan suara ia dengar dan bayang-bayang yang selalu mengejarnya pada malam itu adalah sosok orang-orang yang telah menghilang di lantai 13 tersebut. Orang-orang itu terjebak selamanya di gedung itu. Ia meminta bantuan untuk keluar dari lantai tersebut, tapi semua sudah terlambat. Setelah mengalami kejadian ini, Arga tetap melanjutkan investigasinya. Ia penasaran apa yang terjadi pada lantai 13 tersebut.
Ia lalu mengumpulkan dan mendapatkan beberapa informasi dari orang-orang yang pernah tinggal di tempat tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum gedung ini dijadikan perkantoran, gedung ini adalah sebuah hotel mewah yang bernama Grand Victoria, yang dibangun oleh salah satu pengusaha kaya bernama Victor Santoso. Ia terobsesi dengan angka 13 sehingga bangunan ini dibangun dengan 13 lantai. Ia percaya bahwa angka 13 itu menjadi simbol keberuntungannya, tapi berlawanan dengan faktanya bahwa angka 13 ini kebanyakan orang berkata akan membawakan kesialan. Namun pada malam pembukaan hotel ini menjadi tragedi berdarah dan lantai 13 dikutuk selamanya. Nah, pada tanggal 13 Januari 1921, hotel ini dibuka untuk tamu eksklusif, pedagang kaya, serta pejabat dan para bangsawan. Salah satu tamu terhormat pada malam itu ialah Adelia. Ia dikabarkan salah satu wanita simpanan dari Victor Santoso. Ia dikenal cantik dan menawan, tapi ada satu rahasia di balik wanita ini. Ia adalah dukun ilmu hitam yang memanfaatkan Victor sebagai sarana untuk memperkaya diri melalui ritual-ritual ilmu hitam. Pada saat pesta berlangsung di lantai 13, Victor dan tamu-tamunya melakukan ritual pemanggilan arwah untuk meminta keberuntungan bagi hotelnya. Mereka mengorbankan darah gagak dan membacakan ritual-ritual yang didapat dari Adelia. Namun, semua orang tidak tahu bahwa Adelia telah mengubah ritual ini menjadi sebuah ritual kutukan. Saat lilin redup, Adelia berbisik, mereka yang datang dan tak akan bisa pergi. Ketika itu, cermin yang ada di lantai 13 retak dan lilin semua padam. Ketika itu terdengar suara jeritan dari para tamu dari lantai 13. Saat lampu mulai menyala, semua tamu yang ada di lantai tersebut mati dengan mata melotot, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput mereka. Pada malam itu, Victor ditemukan tergantung di langit-langit kamar. Matanya melotot, lidahnya menjulur seolah-olah ia merasakan hal yang mengerikan pada malam itu. Dan Adelia setelah diselidiki tidak pernah ditemukan pada malam itu. Setelah kejadian ini, hotel tetap beroperasi, tetapi banyak kejanggalan yang terjadi. Salah satunya, banyak tamu hotel yang bermimpi bertemu dengan makhluk-makhluk aneh. Yang kedua, para staf hotel sering melihat wanita bergaun merah berjalan di lorong hotel lantai 13. Yang ketiga, banyak sekali para tamu yang meninggal secara misterius di lantai 13 itu. Semenjak kejadiannya ini, akhirnya hotel pada tahun 1975 ditutup secara resmi. Beberapa dekade kemudian, gedung ini direnovasi dan dijadikan gedung perkantoran. Lantai 13 ditutup secara resmi dari daftar. Lift gedung ini langsung melompat dari lantai 12 menuju lantai 14. Meskipun tidak ada tombolnya, lantai 13 ini tetap ada di gedung tersebut. Nah, banyak orang yang berkata bahwa lantai 13 di gedung ini adalah mitos. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami tersesat di lantai 13 ini, mereka mengatakan hal yang sama. Mereka melihat wanita bergaun merah di lantai 13 ini. Tapi bagi mereka yang berhasil keluar dari lantai ini, mereka tidak pernah lagi sama. Nah, bagi siapapun yang penasaran, yang ingin merasakan masuk ke lantai 13 ini, datanglah pada pukul 00 dini hari dan menekan kombinasi tertentu untuk memasuki lantai 13 ini. Kalian penasaran dan ingin mencoba? Silahkan lakukan sendiri. Nah, setelah melakukan investigasi, akhirnya Arga mendapatkan jawaban misteri tentang lantai 13 ini. Namun, lantai 13 ini tetap menjadi misteri yang tersembunyi di gedung ini. Nah, inilah akhir dari cerita misteri lantai 13 ini. Bagi kalian yang memiliki pengalaman yang serupa atau pengalaman-pengalaman mistis, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Nah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini.
Dan aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang cerita-cerita horor di channel aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.